Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua yang telah hadir pada ruangan Zoom ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Hormat Bapak Dr. Agus CMM selaku Ketua Umum Asep Pusat dan yang saya hormati Bapak Dr. Asep Tapipin MPD selaku Ketua DPP Aksi. Dan juga yang saya hormati kepada narasumber pada hari ini ada Bapak Muhammad Jailani, SPTGR, selaku guru penggerak dari SMP Negeri Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan, dan juga ada Ibu Kustini Handayani, selaku guru penggerak dari SMP Negeri 28 Kota Pontianak, dan tentunya juga yang saya hormati kepada tim webinar Senin Selfie yang telah hadir pada hari ini, ada Ibu Dewi dan juga teman-teman yang lainnya. Dan tentunya yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada ruangan Zoom meeting ini maupun live streaming YouTube Babsi, baik dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan tentunya juga Bapak Ibu pengawas sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran serta diberi kemudahan pada saat kegiatan di hari ini. Berdoa di berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu semua, seperti biasa ya di hari Senin, walaupun masih ada hawa-hawa liburan, tapi kita tetap semangat ya untuk belajar kembali di hari ini dan tentunya juga di hari ini kita akan mendengarkan eh, seperti biasa ya praktik baik ya Bapak Ibu semua di kegiatan webinar Senin Selfie di edisi ke-90 ini kita akan sekarang mendengarkan berbagai praktik baik inovasi pengelolaan kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh narsum-narsum hebat yang alhamdulillah telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu semua, untuk agenda di hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan eh, atau kata sambutan dulu, pemaparan materi awal dari Bapak Dr. Lulus Faca MM selaku Ketua Umum APSI Pusat. Mungkin kalau misalkan berhalangan, kita langsung ke Bapak Dr. Asep Tapipiani MPD selaku Ketua DPP Aksi. Namun sepertinya kedua kedua bapak-bapak ini sedang berhalangan. Nanti berarti kita akan langsung masuk ke pemaparan materi. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Jailani. Setelah Pak Jailani, nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bu Kustini. Nah, Bapak Ibu semua, setelah pemaparan materi ini, nanti kita bisa tanya jawab ataupun diskusi ataupun sharing nantinya, nanti di sesi tanya jawab. Nah, silahkan Bapak Ibu semua jika kalau misalkan ingin bertanya ataupun diskusi nanti boleh raise hand ataupun mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Nah, Bapak Ibu semua, nanti silakan untuk raise hand atau pertanyaan di kolom chat. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan closing statement dan di hari ini kita akan eh, kita akan ditemani oleh Bu Dewi Trisnari selaku moderator di hari ini. Kita cek sound dulu ya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Mas? Selamat, terdengar jelas. Oke, terdengar jelas sih ya. Oke, di situ udah mau maghrib ya, Bu ya. Oke, baik karena Bu Jam Dewi 5 Mas. sudah. Iya, baik kalau begitu untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Dewi untuk menemani. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Wildan. Ini suaranya putus-putus di saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam dan bahagia untuk kita semuanya. Selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian. Salam hangat dari kami. Eh, Tim dari webinar Senin Selfie, yakni sebuah forum berbagi praktik baik untuk menginspirasi dan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Saya Dewi Trisundari selaku moderator. Saya pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang akan memandu acara kita pada sore hari ini. Tema kita hari ini adalah inovasi pengelolaan kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Topik ini tentu sangat relevan karena guru yang inovatif dan
pengelolaan kinerja yang efektif itu menjadi kunci keberhasilan pendidikan yang berkualitas. Webinar ini diselenggarakan oleh Trophy Foundation bekerja sama dengan APSI dan juga APSI Pusat, dan kami berkomitmen untuk mendorong transformasi pendidikan yang berdampak dan berkelanjutan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Wildan, kita akan ditemani oleh kedua narasumber hebat kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Jailani SPDGR, guru penggerak dari SMP Negeri Kokoda Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Dan juga Ibu Kustini Handayani, MPD, guru penggerak dari SMP Negeri 28 Kota Pontianak. Eh, Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita masih bisa bersama-sama di sini Bapak Ibu untuk berbagi praktik baik mengenai inovasi pengelolaan kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini kedua narasumber kita sudah siap dan sangat luar biasa sekali ini Pak Jelani, meskipun dalam kondisi sakit kemarin ya Pak ya, tapi terima kasih apa memberikan waktu yang luar biasa untuk APSI untuk berbagi di Senin Selfie ini. Narasumber kita adalah Pak Jailani, adalah guru matematika di SMP Negeri Kokoda Utara dan merupakan guru garis depan nih Bapak Ibu Angkatan 2 di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan beliau selain penggerak komunitas guru belajar dan berbagi dari Sorong Selatan, beliau adalah guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Sorong Selatan dan alumni dari School Leadership Workshop atau SLW Batch 3 Run 5 ya. Kemudian pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Sorong Selatan namun bertugas di Angkatan 11. Nih, lagi hari ini ya tadi Pak J rapat pleno kelulusan gitu ya. Kemudian narasumber berbagi praktik baik gelombang 3, kemudian penggerak bergema PMM, bergerak bersama Kemendikbudristek Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023. Kemudian penelaah aksi nyata pelatihan mandiri PMM batch 2, kemudian fasilitator pengelolaan kinerja PMM Kabupaten Sorong Selatan, kemudian peserta School Leadership Workshop atau SLW Singapura. Itu merupakan CV dari narasumber pertama kita. Tentu eh, harapannya dari CV yang sudah dimiliki atau kompetensi yang dimiliki oleh Pak Jailani, Bapak Ibu mendapatkan insight yang sangat luar biasa. Dan juga ada juga narasumber kita yang kedua, yakni Ibu Kustini Handayani MPD, guru SMP Negeri 28 Kota Pontianak. Beliau sudah 14 tahun nih Bapak Ibu sebagai seorang guru yang eh, yang merupakan instruktur pendamping implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi DKI Jakarta, kemudian instruktur Kabupaten pengembangan kurikulum 2013 tingkat Kabupaten Kota jenjang SMA yang dilaksanakan oleh LPMP Kalimantan Barat, narasumber berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh BGB Kalimantan Barat, kemudian narasumber diklat dari optimalisasi platform Merdeka Mengajar atau PMM bagi komunitas belajar pada jenjang SMP Angkatan 3 Provinsi Kalbar yang dilaksanakan oleh BGP Kalimantan Barat. Tentu kedua narasumber kita ini sangat luar biasa dan sangat memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi praktik baiknya ke Bapak Ibu semuanya. Untuk efisiensi waktu, saya persilahkan kepada narasumber kita yang pertama, yakni praktik baiknya. Silahkan Pak Jailani. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Dewi yang sangat luar biasa semangatnya meskipun sudah senior gitu ya. Jadi jiwanya tuh jiwa mudanya masih kelihatan banget gitu ya. Jadi tidak kalah sama kami-kami yang masih jiwa muda gitu. Malah kayaknya kalah kami gitu. Semangatnya dengan Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.
Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalani. Tadi sudah dibahas oleh Bu Dewi terkait CV saya gitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, izin saya share screen. Kita nanti saling berbagi Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada yang digurui di sini. Kita nanti saling belajar bersama. Nanti apa yang perlu dibahas, didiskusikan nanti kita sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu terkait pengolahan kinerja ya. Kebetulan di bulan Desember ini sekarang tanggal 23 Desember kita sudah mulai melakukan penetapan predikat kinerja Bapak Ibu. Kebetulan di sekolah saya pribadi di SMP Negeri Kota Utara itu sudah selesai Bapak Ibu. Malahan saya sudah mengirimkan, kebetulan saya pribadi ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membantu kepala sekolah dalam hal penetapan predikat kinerja kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi predikat kinerja untuk guru-guru sudah saya kirimkan dan sekarang guru-guru sudah mendapatkan predikat kinerja di tahap kedua, Bapak Ibu. Untuk selama setahun ini sudah selesai juga, jadi tinggal menunggu pengaliran data secara utuh ke Ekin BKN supaya nanti bisa dijadikan angka kredit, Bapak Ibu. Angka kredit tahunan di tahun 2024. Gitu. Nah, sebelum saya ke materi yang lebih dalam, Bapak Ibu, perlu saya uh, beritahukan kepada Bapak Ibu terkait substansinya dulu supaya nanti arahnya itu jelas Bapak Ibu ya. Bagaimana praktik baik yang telah saya lakukan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengikuti webinar pengolahan kinerja gitu ya, penetapan praktik kinerjanya. Jadi mungkin saya ulas sepintas saja supaya nanti Bapak Ibu tidak apa istilahnya tidak begitu bertanya-tanya ya kenapa kok seperti ini gitu ya. Nah, terkait arahan Dirjen GTK gitu ya, guru dan kepala sekolah wajib membuat SKP dan menyelesaikannya hingga tuntas Bapak Ibu, gitu ya, hingga tahap penilaian di periode tahap 2 gitu. Kemudian, oke, mohon izin Bapak Ibu kalau suara saya agak serak-serak gitu ya, karena kebetulan lagi batuk Bapak Ibu. Kemudian ASN ketiga K yang sudah diangkat dibuktikan dengan SK dengan masa kerja aktif di tahun 2024 itu juga wajib Bapak Ibu membuat SKP. Jadi nanti ada studi kasus gitu ya yang telah saya rangkum di sini. P3K yang bagaimana gitu yang harus membuat, P3K yang bagaimana tidak perlu membuat gitu ya. Nanti sudah ada studi kasus di sini Bapak Ibu. Jadi nanti keuntungannya seperti apa? Guru dan kepala sekolah itu dapat mengajukan kenaikan pangkat atau jabatan dalam hal memiliki kecukupan angka kredit Bapak Ibu. Kemudian guru dan kepala sekolah dapat memperoleh tunjangan profesi dalam hal sudah memiliki sertifikat pendidik. Guru dan kepala sekolah dapat memperoleh tunjangan penghasilan pegawai dalam hal daerahnya memiliki kebijakan tertentu gitu ya. Ini tergantung kebijakan daerah masing-masing. Kemudian nanti guru dapat diangkat menjadi kepala sekolah sesuai dengan suplai di daerahnya masing-masing. Tuh. Kemudian untuk peta pengolahan kinerja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita langsung ke bagian tahap penilaian gitu ya. Nah, variabel pengolahan kinerja Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu lakukan di tahap pertama sampai di tahap kedua itu melalui praktek kinerja, kemudian ada perilaku kinerja, pengembangan kompetensi serta dokumen akuntabilitas gitu ya. Nah, sekarang sudah ada di fase penilaian gitu di mana setiap pegawai itu akan mendapatkan rating praktek kinerja dari atasan yang dilandaskan pada upaya refleksi, upaya mempelajari dan perubahan praktik Bapak Ibu. Kemudian pegawai akan mendapatkan rating perilaku gitu ya dari atasan. Jadi kita sebagai guru akan mendapatkan rating dari kepala sekolah. Kemudian nanti yang statusnya sebagai kepala sekolah akan mendapatkan penilaian dari tim kerja atau pengawas sekolah yang ditunjuk, kemudian dari kepala dinas pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi mekanismenya Bapak Ibu untuk predikat kinerja periode 1 di bulan Januari sampai Juni kemarin gitu, kemudian digabungkan dengan Juli sampai Desember nanti akan menjadi angka kredit yang teralirkan ke Ekin BKN. Tetapi untuk yang di
pengelolaan kinerja PMM Bapak Ibu itu hanya berupa predikat kinerja. Jadi tidak ada angka kredit yang ada di pengelolaan kinerja PMM. Jadi angka kredit itu akan muncul nantinya di Ekin BKN. Kita setelah teralirkan secara utuh. Jadi makanya Dirjen GTK mengingatkan kepada Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk segera menyelesaikan pengelolaan kinerjanya di PMM Bapak Ibu. Gitu ya. Maksimal Bu Dirjen kemarin mengingatkan itu akhir bulan ini sampai nanti di awal bulan Januari Bapak itu paling telatnya gitu ya. Karena nanti akan terjadi proses pengaliran data ke Ekin BKN. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan didapatkan di Ekin BKN itu berupa evaluasi kinerja tahunan pegawai yang dilanjutkan dengan konversi angka kredit. Nah, angka kredit inilah Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu gunakan untuk nantinya sebagai keperluan untuk kenaikan pangkat gitu ya. Nah, di sini sudah ada proses bisnis penetapan predikat kinerja tahunan guru. Jadi mulai yang pertama untuk guru itu menyelesaikan tahap pelaksanaan periode semester 1 dan 2. Jadi bagi Bapak Ibu masih belum menyelesaikan sampai sekarang, mohon segera diselesaikan Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kepala sekolah gitu ya, untuk yang poin nomor 2 nanti akan mengirimkan data penilaian guru kepada kepala dinas untuk periode semester 1 dan 2. Setelah dikirimkan, nanti akan ditetapkan predikat kinerja organisasinya. Kemudian nanti setelah ditetapkan PKU-nya Bapak Ibu, itu akan diolah kembali oleh kepala sekolah untuk menetapkan predikat kinerja guru pada periode yang kedua ini. Nah, setelah ditetapkan predikat kinerjanya guru, maka nanti akan mendapatkan rekomendasi predikat kinerja tahunan dari kepala sekolah, kemudian nanti yang ditemukan dari dinas pendidikan. Maka nanti akan ditetapkan predikat kinerja tahunan guru yang final dan nanti bisa dikirimkan ke guru-guru di sekolahnya masing-masing. Kebetulan sekolah saya sudah mengirimkan, nanti saya kasih tunjuk Bapak Ibu seperti apa, gitu ya. Eh, Kemudian untuk proses bisnis penetapan kinerja yang kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sama seperti yang guru menyelesaikan tahap pelaksanaan periode semester 1 dan 2-nya. Setelah itu nanti sama tim kerja dan kepala dinas pendidikan itu akan diolah supaya nanti kepala sekolah tersebut mendapatkan predikat kinerja. Setelah itu kepala dinas menerima rekomendasi predikat kinerja tahunan kepala sekolah dari analisis Kemendikbudrismen. Baru setelah itu muncullah predikat kinerja final gitu ya dan nanti akan dikirimkan ke kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolah saya juga sudah mendapatkan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, kemudian kepala dinas pendidikan, sama tim kerja, ini setelah melakukan semua proses yang telah dilakukan Bapak Ibu ya, kita tinggal menunggu saja aliran data yang akan dialirkan ke NKN. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu khawatir gitu. Apabila bagaimana Pak punya saya masih belum teralirkan secara utuh ke NKN. Jujur Bapak Ibu punya saya juga masih belum teralirkan secara utuh gitu ya. Yang penting saya sudah menyelesaikan secara tuntas pengelolaan kinerja di PMM seperti itu. Nah, untuk ini studi kasus Bapak Ibu yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya. Studi kasus yang pertama, apabila pegawai P3K belum resmi diangkat menjadi ASN di periode pertama. Gitu. Kemudian di periode kedua, P3K tersebut itu secara resmi diangkat dan terdaftar di SIASN dan Dapodik. Maka pegawai dapat melakukan pengulangan kinerja langsung dari periode 2 saja. Jadi periode satunya itu tidak usah. Jadi langsung di periode 2 saja Bapak Ibu. Bagi ASN ke-3K yang baru berangkat di bulan November sampai Desember, jadi akhir tahun ini kita baru berangkat SK-nya, setelah SKP dibuat, maka tahap pelaksanaan akan diselesaikan otomatis oleh sistem. Atasan nanti menilai perilaku kerja periode semester 2 saja.
Ini studi kasus pertama, Pak Ibu. Nah, sekarang studi kasus kedua. Pegawai sedang tugas belajar, gitu ya. Nah, jadi jabatan fungsionalnya nonaktif sementara, jadi tidak bertugas di satuan pendidikan pada periode satunya, kemudian di periode duanya, pegawai lanjut mengerjakan periode dua langsung di Ekin BKN, jadi tidak perlu mengerjakannya di pengolahan kinerja PMM. Jadi langsung di Ekin BKN Bapak Ibu ya, bagi yang tugas belajar. Kita lanjut di tugas status di kasus yang ketiga. Nah, di tengah tahun ini di periode pertama, pegawai mendapatkan penugasan baru, misalnya guru diangkat menjadi kepala sekolah atau PLT kepala sekolah, gitu ya, di periode pertama. Kemudian di periode keduanya, maka pegawai tersebut perlu menambahkan SKP di sistem kalau penilaian kinerja guru atau kepala sekolah itu sistem akan baca secara otomatis Bapak Ibu ketika datanya sudah diupdate di Dapodik. Jadi nanti kan secara otomatis gitu ya. Awalnya akun akun guru, setelah di Dapodik diubah menjadi PLT kepala sekolah, maka nanti kan akunnya berubah menjadi akun admin secara otomatis gitu. Maka nanti di Dapodik itu akan menyesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi di pengelolaan kinerja itu akan menyambut predikat kinerja tahunan, setiap SKP pegawai perlu diselesaikan dan dinilai. Jadi nanti guru yang bersangkutan yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah itu akan melanjutkan pengelolaan kinerjanya itu sebagai atasan gitu ya, sebagai kepala sekolah. Kemudian studi kasus yang keempat, pegawai cuti sakit dengan kondisi sakit berkepanjangan, kemudian ada ibu hamil gitu ya. Nah, maka nanti pada periode duanya, pegawai lanjut mengerjakan periode dua itu langsung diekin PKN Bapak Ibu ya, untuk menentukan predikat kinerja tahunan, predikat kinerjanya. Kemudian studi kasus yang kelima, jadi pegawai atau atasan terlambat membuat progres pengolahan kinerja di pengolahan kinerja guru pada periode pertama. Maka di periode kedua itu harus diselesaikan Bapak Ibu ya. Jadi meskipun periode pertamanya belum selesai, mari masih ada waktu gitu untuk menyelesaikan periode pertama dan kedua sampai tuntas Bapak Ibu, sampai bisa mendapatkan predikat kinerja tahunan. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu guru yang statusnya sebagai ASN yang masih belum tuntas mengerjakan periode satu dan 2-nya, mari eh, segera dituntaskan. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang sudah ke simulasi Bapak Ibu. Tesnya seperti apa? Gitu ya. Nah, sekarang saya coba buka. Oke, mohon izin Bu Dewi, kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan aman. Oke, siap. Terima Lanjut. kasih. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sudah sediakan akun testing, akun dummy Bapak Ibu untuk simulasi. Kebetulan simulasi ini saya khususkan bagi kepala sekolah atau bagi guru-guru yang diberikan tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah Bapak Ibu ya, untuk pegang akunnya kepala sekolah dalam memberikan predikat kinerja. Nah, apabila sudah seperti ini Bapak Ibu ya, jadi penilaian kinerjanya sudah selesai dilakukan, kemudian dokumen akuntabilitasnya sudah dikerjakan gitu ya. Bapak Ibu tinggal cek penilaian, kemudian kalau sudah tersedia kirim data, nah ini kan punyanya guru-guru sudah selesai semua dinilai oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, semisal masih ada satu belum selesai, Pak, apakah harus menunggu? Tidak usah menunggu guru yang masih belum selesai. Silahkan kalau sudah ada data yang bisa dikirim, dikirim saja ke tim kerja atau kepala dinas pendidikan, Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada kirim data. Di sini sudah selesai 9, silakan kirim data. Oke, Bapak Ibu tinggal checklist, kemudian lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada satu pegawai nilainya sangat baik, kemudian 7 nilainya baik, kemudian 2 itu butuh perbaikan, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah punya
prerogatif gitu ya, punya hak penuh mengubah rating atau mengubah predikat kinerjanya bawahan. Tetapi kepala sekolah tidak bisa mengubah nilai, Bapak Ibu ya. Jadi semisal di sini mohon izin gitu ya, ini punyanya Ibu Rani Indrawati. Nilainya untuk praktek kinerja itu 48. Ini mau diubah. Aduh, saya keceplosan ngasih nilai atau terlanjur ngasih nilai 48, seharusnya 60. Nah, ini sudah tidak bisa diubah Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah sudah tidak bisa mengubah nilai ini. Tetapi kepala sekolah bisa mengubah ratingnya. Di sini kan ratingnya di bawah ekspektasi gitu ya. Nah, di sini semisal mau diubah di atas ekspektasi, ini bisa. Maka dia di predikat kinerjanya nanti akan berubah sangat baik. Oh iya, di sekolah saya itu kalau bisa supaya nanti nama sekolah itu tidak eh, nanti guru-gurunya tidak merasa dirugikan gitu ya. Saya rasa jangan sampai ada guru yang butuh perbaikan. Ini bagaimana cara mengubahnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, misal ada untuk yang Ibu Sri Haryati itu butuh perbaikan. Bapak Ibu tinggal mainkan ratingnya gitu untuk dinaikkan supaya nanti berubah menjadi sangat baik atau baik gitu ya. Nah, nanti disesuaikan saja. Jadi kepala sekolah punya hak penuh untuk mengubah predikat kinerjanya Bapak Ibu guru sekalian. Oke. Kalau sudah merasa sesuai dengan keadaan guru tersebut, ini sudah sesuai dengan keadaan guru-guru saya gitu ya. Kemudian, oke lah, saya langsung kirim ke Dinas Pendidikan. Bapak Ibu tinggal klik saja, oke, centang 3 kali, kemudian Bapak Ibu, ini tidak bisa di copy Bapak Ibu ya, tidak bisa di copy paste. Bapak Ibu harus mengetik sesuai dengan uh, instruksinya. Setuju untuk kirim data penilaian. Jadi sesuaikan dengan huruf besar kecilnya kinerja ke Dinas Pendidikan dan paham bahwa penilaian kinerja asik dapat saya ubah di tahap berikutnya titik. Nah, kalau sudah benar, maka di sini akan aktif tombol lanjutnya Bapak Ibu. Kita tinggal klik saja. Oke, berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Berhasil kirim predikat kinerja ke Dinas Pendidikan. Maka nanti Dinas Pendidikan akan mengirimkan predikat kinerja organisasi gitu ke akunnya kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu, lakukan penetapan predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu silakan cek penetapan. Nah, ternyata kepala dinas atau tim kerja itu sudah mengirim nilai atau predikat kinerja organisasi Bapak Ibu ya. Ini sudah tercentang hijau, maka Bapak Ibu kepala sekolah bisa memulai untuk penerapan predikat kinerja final. Nah, gitu. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian predikat kinerja organisasi itu yang diberikan oleh Dinas Pendidikan itu kurang Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian kita lanjut penetapan. Nah, di sini Bapak Ibu, kepala sekolah masih punya hak penuh untuk mengubah lagi, gitu ya, predikat kinerjanya bawahan. Apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu ada keterangan bahwasanya pendidikan dan organisasi untuk sekolahnya itu kurang. Jadi di sini ada anjuran pilih 5 guru sesuai dengan anjuran di sini. Berarti baik itu minimal 9 guru. Ini hanya anjuran Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak mau mengikuti anjuran ini tidak masalah. Jadi tidak apa-apa. Ini hanya berupa anjuran saja, gitu ya. Oke. Jadi
Misal di sini gitu ya, eh, guru yang bersangkutan sudah sesuai, ini baik-baik sini, oh ini karena memang gurunya ini kurang bagus gitu ya, ini butuh perbaikan, ini mau diubah gitu ya, kayak disesuaikan, kemudian di sini diubah jadi baik, cuma dua saja yang kurang sama butuh perbaikan. Kalau di sini saya sesuaikan satu, oke, tinggal satu saja. Nah, kalau sudah sesuai Bapak Ibu langsung kirim ke guru supaya nanti guru bisa mencetak gitu ya predikat kinerja tahunannya. Jadi kirim data ke guru sama seperti yang tadi saya mengerti bahwa data tidak dapat diubah lagi. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya, kalau sudah sampai di fase ini gitu ya, Bapak Ibu tidak akan bisa mengubah lagi predikat kinerjanya bawahan. Ini sudah final Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati dan harus sesuai dengan keadaan Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Oke, tinggal dikirim. Nah, maka ini sudah tercentang hijau Bapak Ibu ya. Jadi predikat kinerja untuk guru sudah bisa dicetak di masing-masing akun guru Bapak Ibu. Nah, sekarang saya langsung buka punyanya saya gitu ya. Kebetulan ini akun PNM saya Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah sudah mengirimkan predikat kinerja saya. Jadi ini hasil penilaian kinerja guru predikat kinerja Juli sampai Desember kita cek. Nah, kebetulan untuk Juli Desember Bapak Ibu saya diberikan predikat kinerja oleh kepala sekolah itu sangat baik gitu ya. Kemudian pada waktu periode 1 Januari Juni saya diberikan nilai predikat kinerja itu baik gitu karena ada peningkatan potensi gitu, maka di Juli Desember saya diberikan sangat baik sehingga predikat tahunan. Nah, ini Bapak Ibu. Tahunan ternyata predikat tahunan punya saya itu sangat baik. Jadi untuk pengolahan kinerja di PMM itu hanya berupa predikat kinerja, bukan berupa angka kredit. Angka kredit akan muncul nanti di Ekin BKN setelah data ini teralirkan secara utuh, Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya, bagi akun guru. Akun guru yang sudah selesai dinilai dan dikirimkan predikat kinerjanya oleh kepala sekolah. Kemudian untuk akunnya kepala sekolah seperti apa Pak? Nah, akunnya kepala sekolah seperti ini. Jadi ini kepala sekolah sebagai sebagai penilai gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi, Pak Edward Tauni, kepala sekolah saya itu sudah selesai memberikan penilaian. Jadi seperti ini. Maka kalau dicek riwayat pengiriman, ternyata di sekolah saya karena cuma ada 5 guru gitu ya, itu diberikan predikat kinerja sangat baik semua oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, ini akunnya kepala sekolah. Ini akun asli Bapak Ibu, bukan akun testing atau bukan akun dummy gitu ya. Ini akun aslinya kepala sekolah saya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang kepala sekolah sendiri seperti apa Pak? Nah, untuk yang kepala sekolah sendiri karena sudah dinilai dan diberikan predikat kinerja oleh tim kerja atau kepala dinas, punya Kepsek seperti ini. Oke. Punyanya Kepsek pada Januari Juni itu predikat kinerjanya baik. Kemudian untuk Juli Desember predikat kinerjanya itu sangat baik Bapak Ibu. Kemudian kenapa kok predikat kinerja tahunan 2024 itu masih tergembok? Memang masih tergembok Pak Ibu, karena di akun kepala dinas itu masih belum selesai semua gitu ya untuk semua sekolah di kabupaten tersebut gitu. Makanya ini masih belum belum bisa terbuka gemboknya untuk yang kepala sekolah tahunan seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu praktik baik yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya Pak Dr. Ulani.
Ini dalam kondisi masih kurang fit, tapi beliaunya tetap berbagi praktik baiknya ya, sangat luar biasa sekali. Tadi sudah diberikan contoh, malahan ini punyanya Pak J sendiri dan juga punyanya kepala sekolah. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya sudah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada gambaran untuk Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu di tahap finalisasi untuk pengelolaan kinerja guru di periode kedua ini dan nanti penetapan untuk pengelolaan kinerja tahunan ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jail. Baik, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan boleh disimpan dulu ya. Nanti Bapak Ibu boleh untuk catat di kolom chat. Kalau takut lupa, kalau eh, bisa nanti Bapak Ibu boleh untuk raise hand untuk bertanya langsung pada narasumber kita yang luar biasa ini. Dan kita sambut untuk narasumber kita hebat kita yang kedua yaitu SMP Negeri 28 Kota Pontianak kepada Ibu Kustini dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu, Terdengar cuman Ibu. agak kurang sedikit pas. Ya, Baik, oke. gimana Ibu? Siap dengan ini? Oke, oke, Sip. mantap, Oh, luar oke. biasa. Baik, terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu hebat. Salam kenal juga terima kasih kepada Ibu Dewi Trisendari. Hari ini selaku moderator, mohon izin karena tadi sudah hampir semuanya itu dijelaskan oleh Bapak Muhammad Zailani. Jadi saya bingung nih saya mau paparkan apa. Materi dari Pak Mujalani sangat luar biasa sekali. Saya hanya sebagai penguat saja Bapak Ibu. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Jadi sepertinya ada sedikit pengulangan mungkin Silakan. dari Pak Jailani. Mohon maaf ya Pak. Tidak apa-apa Bu. Mohon izin Bapak Ibu, karena tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh Bapak Jailani, apalagi sistematika dari Izin final. Bu, Kus, boleh ini suaranya agak Oh lepas siap Bu, lagi. siap. Oke, silakan. Ya, baik. Dari Pak Jala ini sudah memaparkan tentang bagaimana sistematika dari periode tahunan. Kalau izin sebenarnya saya juga kurang lebih sama karena saya mengambil pilih periode Juli sama Desember. Mohon izin, ini juga adalah yang saya kerjakan. Jadi apa saja sih mengenai tentang pelaksanaan kalau dari Pak Jala ini kan bisa buka dua akun, baik itu dari akun Capsek dan akun guru pribadi Pak Jailani. Kalau saya pribadi kan saya hanya mengakses dari akun pribadi saya. Eh, Baik, sebelumnya ini mungkin juga ada dari awal-awal pengelolaan kinerja itu dikenalkan oleh kita dari tahun 2024 itu dimulai. Tentunya Permenpan RB dari tahun 2023, 2022, maaf. Dan Permenpan RB dari tahun nomor 1 tahun 2023. Di sini juga menjelaskan bahwa di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pasal 2 yaitu pengelolaan kinerja bahwa ini dilaksanakan untuk pencapaian tujuan kita dan sasaran organisasi melalui peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai, penguatan peran pimpinan dan penguatan kolaborasi antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai dan antar pegawai dengan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di sini menjelaskan bahwa terdiri dari pasal 6, bab 6 yaitu tentang pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Bahwa pelaksanaan kinerja itu terdiri dari beberapa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian kinerja dan yang akhirnya itu adalah tindak lanjut. Mohon izin, ini untuk petunjuk teknis yaitu Perdinjen nomor 7606 B1 HK0 2023. Di sini berisi tentang rencana hasil kerja guru. Saya lanjut saja di sini mengapa perlu perlu pengelolaan kinerja itu bagi guru dan kepala sekolah. Di sini dari perspektif Kemenpan RB bahwa
bagi pegawai adalah sebagai alat untuk merencanakan atau melaksanakan dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Tadi Pak Jalani juga ada memaparkan di sini ada bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Dan juga di sini bagi pimpinan yaitu sebagai alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Namun bagi pemerintah daerah yang mana di sini alat untuk mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan. Makanya di sini perspektif Kemendikbudristek bahwa transformasi pembelajaran semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Di sini apa sih manfaat dari pengelolaan kinerja? Yang pertama tentunya memfasilitasi pegawai, guru, dan kepala sekolah untuk melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerjanya secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, guru, dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai, guru, dan kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya. Nah, di sini dari beberapa variabel itu ada yang kategori prioritas dan akuntabilitas. Nah, praktik kinerja yang kita lakukan itu yang dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan dan penilaian itu dinilai. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi yang telah kita pilih berdasarkan RHK ataupun sasarannya itu poin-poinnya dipertimbangkan dan perilaku kinerja yang berakhlak itu yang dinilai. Sedangkan akuntabilitas adalah dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dalam melaksanakannya terdiri dari seperti yang kurikulum operasional satuan pendidikan, surat tugas tambahan dan keadaan di kelas, sedangkan dari kepala sekolah ada KOSP, program kepala sekolah, pelaporan kepala sekolah, dan kehadiran di sekolah. Ini saya lewatkan saja. Ini adalah lini masanya yang sudah kita lewati. Saya lanjut ke sini saja, yang mana di sini adalah tahapan bagaimana saya membuat atau melaksanakan pengelolaan kinerja. Diawali dengan bagaimana setiap sekolah tentunya akan menjadikan dasar yaitu rapat pendidikan dari masing-masing sekolah. Jadi rapat pendidikan merupakan platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapot mutu yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk rapat pendidikan yang telah dilaksanakan ANBK di tahun ini, insya Allah itu kalau tidak salah keluar sekitar bulan April atau bulan Mei di tahun depan. Jadi penetapan rapat pendidikan yang ini digunakan adalah dari ANBK dari tahun sebelumnya. Lanjut, ini adalah tahapan yang telah saya lakukan, yaitu sebelumnya dari periode Januari dan Juni. Saya akan memulai yaitu periode Juli sampai Desember. Tentunya saya menentukan terlebih dahulu dokumen evaluasi kinerja pada tahun periode 1. Karena periode 1 sudah berlalu, maka saya akan melakukan cek dokumen lalu mengunduh dokumen yang telah eh, didapat di akun PMM saya. Selanjutnya saya mengubah periode menjadi periode Juli sampai Desember 2024, lalu melakukan mulai perencanaan kerja dan klik mulai. Sebelum melakukan untuk tahap perencanaan terlebih dahulu saya mengecek data Dapodik yaitu data yang ada di tampilan PMM atau pengelolaan kinerja. Jika sudah sesuai, boleh simpan. Selanjutnya mengecek untuk rapot satuan pendidikan sebagai dasar kalau kita untuk menentukan pemilihan indikator yang akan kita tentukan. Nah, di sini adalah pengelolaan hasil dari rapot pendidikan sekolah saya. Itu ada kualitas pembelajaran, dimensi manajemen kelasnya cukup, psikologis, dan metode pembelajaran. Dan ini untuk dimensi manajemen kelas dan dimensi metode pembelajaran dengan indikatornya masih cukup. Dan selanjutnya dukungan psikologis dengan nilainya baik. Adapun lanjut ke perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja itu terdiri dari 5. Tentunya saya menentukan praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran dari dimensi prioritas. Saya memilih salah satu dari prioritas teratas. Nah, untuk sekolah saya itu ada disiplin positif dan keteraturan kelas. Jadi sekolah kami sepakat dan diskusi bersama rekan-rekan sejawat di sekolah bersama kepala sekolah, kami memilih periode satunya itu disiplin positif dan periode dua ini keteraturan kelas. Dan untuk pengembangan kompetensi ini ditentukan masing-masing oleh guru bebas memilih minimal poin yang dikumpulkan adalah 32 poin, boleh lebih. Dan selanjutnya yaitu perilaku kerja, menentukan indikator dan perwujudan perilaku berakhlak
Dan selanjutnya jika sudah selesai, maka guru mengirimkan SKP kepala sekolah untuk dicek. Nah, ini adalah untuk perilaku kerja yang berakhlaknya. Selanjutnya untuk pengembangan kompetensi, ini saya lewatkan saja. Oke, lanjut ke sini. Eh, untuk observasi praktik kinerja. Jadi pada saat melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan observasi oleh atasan, tentunya langkah-langkah yang saya lakukan yaitu terlebih dahulu saya mengirimkan modul dan menentukan jadwal pelaksanaan observasi. Dan kebetulan ini di periode Juli dan Desember saya menentukan indikator keteraturan suasana kelas dengan target perilakunya saya memilih 3 target perilaku. Untuk guru boleh memilih minimal 1 target perilaku. Kalau untuk memilih semuanya juga diperbolehkan. Lalu lanjut, ini adalah dokumentasi kegiatan selama observasi kinerja. Selanjutnya cek rating. Setelah selesai pelaksanaan observasi, maka prosentase di dalam pengelolaan kinerja menjadi 50% setelah kepala sekolah mengisi rating observasi. Selanjutnya, untuk rekomendasi atasan, setelah dibaca, kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, kita mengisi dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut berisi dari formulir diskusi tindak lanjut, pilihan belajar, dan opsional itu yang berdasarkan sudah disajikan dan disiapkan oleh PMM. Jadi masing-masing guru memilih untuk modul yang akan dipelajari. Selanjutnya, tampilan beranda setelah semua tahapan pelaksanaan setelah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut menjadi 100%. Jangan lupa untuk juga para guru untuk mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Nah, mohon izin, ini juga tadi sudah ditampilkan oleh Pak Jailani, dan kebetulan untuk di sekolah saya juga sudah selesai untuk penilaian tahunan, kinerja tahunan. Nah, jadi sini ada beberapa poin untuk tampilan di PMM, bahwa sini hasil penilaian kinerja guru sudah, dan tadi juga sudah ditampilkan oleh Pak Jailani seperti ini. Jadi saya memaparkan ini dari Januari sampai Juni untuk predikat kinerja saya. Ini sedangkan untuk Juli dan Desember, dan sedangkan ini untuk tahunan. Jadi untuk Januari, Juni, Juli, Desember, dan tahunan predikatnya semua baik. Mohon izin selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi setelah pada tahap di akhir kinerja tahunan kita sudah muncul, kita saatnya melakukan sinkronisasi melalui akun e-kinerja BKN. Nah, seperti biasa, kita buka dulu e-kinerja.bkn.go.bkn, lalu klik login. Masukkan username yaitu NIP dan password, check in. Nah, ini adalah tampilan dari SKP kita. Boleh terlebih dahulu untuk di tampilan SKP, Bapak Ibu boleh untuk melakukan sinkro PMM. Setelah itu, Bapak Ibu silakan klik di bagian penilaian. Di bagian penilaian, Bapak Ibu di sini ada tampilan periode penilaian dan sinkro PMM. Namun terlebih dahulu, jika tampilan di SKP Bapak Ibu itu masih tampak triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, sebaiknya Bapak Ibu menambahkan untuk tambah periode. Jadi tambah periode penilaian di sini harusnya ada 5 tampilan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, dan tahunan. Jadi silakan Bapak Ibu tambahkan dengan bisa pilih, misalnya hanya di tampilan Bapak Ibu hanya ada 1, 2, dan 3, silakan pilih triwulan 4, lalu tambah periode lagi tahunannya. Selanjutnya Bapak Ibu, sudah 3 tampilan dari kinerja Bapak Ibu sudah di penilaiannya sudah ada 5, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, dan periode tahunan. Maka yang akan Bapak Ibu lakukan setelah nilai tahunan Bapak Ibu keluar, terlebih dahulu Bapak Ibu untuk melakukan sinkronisasi penilaian di PMM. Silakan Bapak Ibu klik di sebelumnya, di sini ada sinkro penilaian PMM berwarna biru, Bapak Ibu klik. Lalu pilih sinkro data penilaian periodik PMM. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti kolom triwulan Bapak Ibu akan muncul sesuai dengan data dari PMM.
Selanjutnya untuk tahap selanjutnya yaitu sinkron data penilaian final PMM atau sinkronisasi data penilaian final tahunan yang tadi jika seluruh penilaian sudah dikirim ke dinas dan ke BKPSDM, maka setelah itu nanti klik OK, lalu muncul penilaian di tahunan di SKP Bapak Ibu. Nah, demikian dari saya itu saja sih karena tadi sudah panjang lebar dari Pak Jailani, saya hanya menguatkan saja bahwa saya cuma mungkin hanya materi dari saya hanya cuman untuk penguatan dari sinkronisasi data setelah dari periode tahunan dari PMM, kinerja tahunan dari PMM itu sudah muncul. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan segera untuk sinkronisasi data di e-kinerja. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kan ini sudah menuju akhir tahun, semoga PMM-nya juga pengelolaan kinerjanya sudah selesai. Karena kan untuk kita yang ASN kita ada pengajuan angka kredit. Nah, jadi pengajuan angka kredit itu jika sudah di hasilnya sudah keluar penilaian di SKP, maka Bapak Ibu berhak untuk pengajuan angka kredit di tahun 2024. Lebih baik ambil yang tahunan saja karena kalau untuk pengajuan untuk semesteran atau triwulan itu untuk yang jenjang kenaikan pangkat. Oke, demikian dari saya itu saja Bu Dewi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga agak grogi. Ini the first time-nya saya, perdananya saya ngobrol sama orang di sebagian wilayah. Salam kenal Bapak Ibu. Mohon maaf jika banyak salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kusini, sangat luar biasa ya, saling melengkapi antara Pak J dengan Bu Kus nih, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. eh First time tapi sangat luar biasa. Mudah-mudahan next time masih bisa lagi untuk berbagi praktik baik dan kita memang hari ini sedang berbagi praktik baik ya, Bapak Ibu berdua ini Pak J dengan Ibu Kus. Nah, boleh kalau ada yang mau ditanya ini sudah ada yang raise hand ini Pak Al-Ghazali ya, gitu. Ini sudah disambut oleh Pak Al-Ghazali. Silakan Pak, mungkin eh ternyata pertanyaannya banyak ini Mas Hildan, sudah 3 orang ini. Iya, Ini dari Pak Pak Al-Ghazali Natria. dulu. Oke, silakan. Pak Al-Ghazali silakan. Makasih Mas. Silakan Pak Al-Ghazali. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kedua pemateri, terima kasih atas pencerahan. Yang kami ingin tanyakan terkait dengan pemberian predikat eh, di atas ekspektasi. Kalau secara sistem itu kan berdasarkan eh, penilaian atasan pada refleksi dan tindak lanjut. Apakah pertimbangannya itu harus melihat secara akumulasi kinerja guru juga ya sebagai pertimbangan. Kemudian ketika kepala sekolah sudah memberi predikat, saya fokuskan kepada di atas ekspektasi, bagaimana mengkoordinasikan dengan BKPSDM atau BKN karena khawatirnya untuk kenaikan pangkat nanti menjadi pertanyaan. Apakah memang perlu ada kesepakatan di awal antara Dinas Pendidikan dengan BKN, eh, disepakati memang bahwa seperti ini indikator atau kriteria seorang guru atau kepala sekolah memang berhak mendapatkan nilai di atas ekspektasi. Yang khawatirnya juga kalau Dinas Pendidikan tidak ada tim verifikasi, khawatirnya ini nanti menjadi sesuatu yang tidak terkontrol. eh, dan kalau juga eh, kepala sekolah tidak berani memberi nilai di atas ekspektasi, padahal memang guru itu berhak mendapatkan. Khawatirnya ini juga mempengaruhi kinerja bagi yang guru yang super-super bergerak dan guru yang super-super jarang bergerak, itu nilainya sama. Nah, ini mohon pertimbangan dan penjelasan dari baik Pak Jailani maupun Ibu Kustini. Makasih. Oke, kita jawab dulu ya Pak J dengan Ibu Kustini supaya nggak lupa karena pertanyaannya panjang kali lebar ini sepertinya. Baik, terima kasih ya Pak ya untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Silahkan dijawab, boleh Pak J dulu apa Bu Kus dulu? Silahkan.
Mungkin Mbak J, dari silakan Mbak J, silakan. mungkin dari saya dulu nanti bisa ditambahkan sama Ya, Bu silakan. Christine. Oke, baik Pak Al-Ghazali. Kebetulan tadi punya saya kan sangat baik Pak ya, gitu ya, yang Ya, diberikan oleh Bos. kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah itu menilai bawahannya, gitu, menilai para guru itu berdasarkan praktek kinerja sama perilaku kerjanya guru. Kemudian yang dilengkapi juga dengan dokumen akuntabilitas, Pak. Kebetulan di tahun 2024 ini kan harus ada dokumen akuntabilitas yang diupload gitu di PMM. Kecuali nanti di tahun 2025 itu sudah tidak ada dokumen akuntabilitas yang diupload di sistem seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait hal ini memang banyak miskonsepsi gitu ya. Kebetulan yang pada waktu bulan September awal lalu, saya mengikuti kegiatan lokakarya pengolahan kinerja di Jakarta yang diselenggarakan oleh KSPSTK gitu. Bapak Ibu, untuk pemberian predikat kinerja sangat baik itu nantinya tidak akan ada tagihan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah, itu dari pemerintah pusat kemarin gitu ya, dari tim PMM, jadi tidak ada tagihan Pak. Kan eh, karena saya mendengar di beberapa daerah itu tidak boleh ada pemberian predikat kinerja sangat baik gitu ya. Kemudian juga ada di salah satu daerah itu apabila seorang guru diberikan predikat sangat baik itu harus melampirkan bukti-bukti yang sangat banyak gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, tim PMM dari KSPSTK itu tidak ada tagihan apapun yang akan dibebankan bagi guru yang mendapatkan predikat sangat baik. Itu murni kebijakannya adalah kebijakan kepala sekolah berdasarkan bukti nyata apa yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Seandainya memang guru tersebut berhak mendapatkan predikat kinerja sangat baik, kenapa tidak boleh gitu ya? Itu kan melanggar apa ya istilahnya hak asasi manusia kan gitu kan, kita berhak mendapatkan sangat baik, kenapa kok dicegah dengan hal tersebut gitu. Jadi tim PMM KSPSTK sudah menganjurkan tidak ada tagihan, tapi kembali lagi Pak ke daerah masing-masing karena memang di setiap daerah tidak sama kebijakannya gitu, baik dari dinas pendidikan maupun dari BKPSDM gitu. Jadi dalam hal ini Pak Al-Ghazali bisa koordinasi langsung dengan kepala sekolah atau sekarang di setiap dinas pendidikan Bapak Ibu ini perlu diketahui. Setiap dinas pendidikan itu sudah ada dua admin pengelolaan kinerja, gitu ya. Sudah ada dua admin pengelolaan kinerja yang bertanggung jawab untuk memantau dan membawahi pengelolaan kinerja guru gitu ya di setiap dinas pendidikan seluruh Indonesia sudah ada. Jadi Bapak Ibu apabila ada sesuatu kendala terkait pengelolaan kinerja silakan berkoordinasi dengan tim admin dinas pendidikan karena sudah ada dua gitu ya setiap dinas pendidikan. Kemudian sekarang juga setiap dinas pendidikan itu memiliki narasumber untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Itu sudah ada, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang tidak perlu khawatir lagi karena di Dinas Pendidikan sudah ada dua admin pengelolaan kinerja dan narasumber untuk pengelolaan kinerja tahun 2025. Jadi seperti itu Pak, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Bu Gustini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Reni. Jadi saya hanya menguatkan saja ya dari paparan dari Pak Jalene itu benar Pak. Mohon izin Pak Al-Ghazali ya untuk penilaian dan tiga penilai itu dispesifikkan di atas ekspektasi ya. Jadi itu adalah hak prerogatif dari kepala sekolah untuk memberikan penilaian tersebut kepada bawahannya. Jadi kan memang ada 3 poin di situ. Ada prioritasnya dari praktek kinerja, terus pengembangan kompetensi, sama perilaku kinerja. Dari yang memang yang dinilai kan hanya 2 poin, yaitu praktek kinerja sama perilaku kinerjanya. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi yang minimal 32 poin itu hanya untuk jadi bahan pertimbangan saja. Jadi untuk benar, memang benar seperti kata Pak Jalani, memang ada sebagian kabupaten bahwa itu nilainya itu kalau bisa hanya sesuai ekspektasi aja, yaitu baik. Nah, tapi untuk penilaian pemberian nilai di atas ekspektasi itu dikembalikan kepada pimpinan
pejabat penilai kinerja itu sendiri, baik kepala sekolah. Jadi seperti yang dipaparkan Pak Jani, saya mengatakan jawaban saya itu kurang lebih sama. Jadi semua itu adalah hak dari pejabat penilai kinerja, yaitu kepala sekolah. Karena yang tahu bagaimana keadaan guru dan kemampuan ataupun kinerja guru itu adalah kepala sekolah. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ya terima kasih ya. Itu ya Pak Al-Ghazali tadi sudah dipaparkan, sudah disampaikan oleh Pak Jelani dengan Ibu Pus. Memang untuk kriteria sangat baik itu tidak tergantung dalam tanda kutip ya kalau dulu masih sangat baiknya ini dalam tanda tanya gitu. Jadi sudah dijelaskan secara detail tadi sudah disampaikan kriteria sangat baiknya itu seperti apa dan memang tadi Pak Jailani juga mencontohkan sendiri ya meskipun Pak Jailani ini masih muda sekali Bapak Ibu tapi dari kriteria baik kemudian dinilai sama kepala sekolahnya sangat baik akhirnya mendapatkan predikat sangat baik itu dan memang Pak Jelani gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Toh penilaian eh, sangat baik itu masih nanti gimana ya kalau di pusat nanti gimana dari kementerian nanti jangan sampai saya harus begini ya harus gini-gini tidak ada. Sudah dipermudah semuanya tidak perlu melampirkan bukti dukung tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Jelani dokumen ataupun akun apa akuntabilitasnya harus diupload lagi nanti harus begini lagi tidak sesuai dengan kinerja yang sudah Bapak Ibu buat di pengelolaan kinerja yang ada di PMM itu. Memang tidak ini hanya isu ya Pak Jelani dan saya pun juga pernah ditegur juga kok nilainya sangat baik ya Bu ya gitu. Padahal kan tidak boleh sangat baik kan Ibu masih muda gitu. Tapi kalau kinerjanya kita masih bisa menunjukkan sangat baik ya tidak apa-apa. Kita bertanggung jawab kok pada kinerja kita gitu. Dan mudah-mudahan itu memberikan insight tersendiri untuk Pak Al-Ghazali nantinya. Dan sudah sangat gamblang sekali tadi dijelaskan oleh Pak Jelani dan Bu Pus bagaimana proses amat baiknya itu didapatkan gitu. Ini berdarah-darah ya Pak ya, tidak tidak hanya tiba-tiba diklik sangat baik gitu. Tuh ya Pak, terima kasih banyak. Silahkan ini Pak Natali Lapik, boleh ini resen, boleh Pak Mevi nih kayaknya. Boleh Silakan, ganti nama. silakan. Baik, selamat sore ya. Kebetulan saya di Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Terima kasih, materinya begitu menarik. Ada beberapa hal yang menjadi di beban pikiran saya ketika eh, melakukan penilaian kinerja. Kebetulan saya salah satu tim sebagai ketua tim penilai kerja yang dibentuk di sekolah yang bertugas membantu kepala sekolah dalam menilai rekan-rekan guru. Nah, kebetulan guru di sekolah saya hampir 90 sehingga tidak Halo Pak Mevi, ini sepertinya ada pertanyaan saya, gangguan. kedengaran suara saya? Oh ya, Boleh? iya oke. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah ketika kita sudah menetapkan penetapan kinerja semua, itu kan di PMM sudah selesai ya. Jadi kepala sekolah tidak bisa merubah predikat lagi kecuali dia bisa merubah di kinerja. Kalau nggak salah di kinerja kita masih bisa rubah. Kalau nggak salah ya, yang saya baca panduannya. Eh, yang berdari pertanyaan adalah kira-kira kapan sinkron penarikan data dari dinas itu ke BKD, BKN ya. Karena untuk pengusulan pangkat kan batas tanggal 15 Januari nih. 15 Januari itu kita sudah masukkan untuk SKP. Sementara kalau saya buka sampai sekarang, di e-kinerja itu masih kosong. Artinya masih ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 4 dan final. Sementara informasi yang saya dapat itu bahwa ketika sudah penarikan data, sudah sinkron data, maka hanya ada semester 1, semester 2, dan final. Nah, sampai saat ini datanya masih mentah. Karena kalau kita mengerjakan, berarti kita masih kerjakan model yang lama sepertinya. Nah, sehingga apakah ada cara untuk mempercepat sehingga penerikan data itu selesai? Karena dalam hal ini kan nanti guru yang dirugikan. Ujung-ujung kinerja ini kan kenaikan pangkat. Sehingga kita perlu eh, melakukan itu dengan cepat. Ada dua informasi yang berkembang. Pertama, dari sendiri. Mhm. Kemudian
dari tim BKD harus sinkron. Ini yang sementara jadi bahan pertanyaan saya, kira-kira mana yang kita melakukan? Apakah sinkron atau tidak sinkron? Karena dari tim IT Dinas bilang tidak boleh sinkron, sementara BKD bilang harus sinkron. Kalau tidak sinkron kami nggak akan baca, kami nggak tahu itu PMM. Kami cuma tahu kinerja. Nah, sehingga kita harus berani memutuskan. Karena guru-guru di sekolah saya sudah nanya nih, Pak, ini sinkron atau tidak? Saya bilang sabar dulu ya. Saya cari informasi yang valid dulu. Baru saya bisa informasikan sinkron atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan eh, berkaitan dengan SKP. Ketika periode pertama semester kemarin, itu ada kurang lebih 6 guru yang saya usul kenaikan pangkat, berhasil ke 4C. Tetapi ada 1 guru yang dikembalikan. Nah, jadi ada 7 guru, 6 berhasil, 1 guru dikembalikan karena kinerjanya itu bahasanya nggak sinkron. Jadi ketika saya sampaikan bahwa sangat baik, ternyata di kinerja itu bahasa yang kita gunakan sebagian besar itu baik. Nah, sehingga dari sini adalah yang pertanyaan saya adalah ketika bahasa yang kita gunakan di PMM tadi, apakah kita bisa rubah di kinerja atau tidak? Karena di kinerja 2024 sampai sekarang tidak ada menu edit, tidak ada edit status, tidak ada langsung. Nah, sementara orang BKN bilang mereka nggak mau tahu dengan PMM. Mungkin 2 itu saja yang saya ingin tanyakan. Mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Baik, boleh langsung dijawab saja Pak Jailani dengan Ibu Kustini, silakan. Oke, terima kasih Pak Mevi ya atas pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan dari Pak Mevi, tapi saya menangkapnya ada 3 pertanyaan Pak, gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, gitu ya, terkait penarikan data itu kapan, gitu ya. Nah, dari informasi terbaru, gitu ya, yang saya dapatkan untuk penarikan data terakhir untuk penarikan data di PMN ke EKBKN itu akhir Januari, Pak, gitu ya. Jadi mengapa selalu diundur gitu? Karena memang ini kan tahap awal gitu ya, tahap awal pengolahan kinerja yang dari pengolahan kinerja PMM ke BKN gitu. Jadi untuk tahap ini pemerintah itu selalu memberikan kelenggangan waktu, maka di sini sudah diberikan isyarat gitu ya bahwa penarikan data terakhir itu akan dilakukan pada akhir Januari. Itu info yang terbaru Pak. Tuh. Kemudian terkait penilaiannya memang akan dilakukan di Desember ini, Pak. Gitu ya. Di Desember ini penilaian itu akan selesai dilakukan, gitu. Nah, penarikannya, maksudnya nih penarikan setelah dilakukan penilaian itu akan dilakukan maksimal akhir Januari, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, kapan yang harus kita sinkron, gitu ya? Ini juga banyak pertanyaan Pak di rekan-rekan guru, gitu ya. Kapan harus dilakukan sinkron? Nah, Bapak Ibu, alangkah baiknya proses melakukan sinkron itu dilakukan apabila semua proses pengolahan kinerja tahap 1 dan 2 sudah selesai dilakukan dan mendapatkan predikat kinerja tahunan dari kepala sekolah. Gitu. Nah itu Pak baru bisa melakukan sinkron di Ekim BKN. Itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena ada yang sudah terlanjur melakukan sinkron. Akhirnya apa? Datanya ada yang terkat. Datanya ada yang kayak macam default gitu ya. Jadi tidak lengkap. Mengapa tidak lengkap? Karena prosesnya masih belum selesai. Seperti itu. Saya sudah mewanti-wanti ke rekan-rekan guru di kabupaten saya maupun di komunitas saya gitu ya. Silahkan Bapak Ibu menunggu dulu sampai selesai Bapak Ibu guru semuanya mendapatkan predikat kinerja tahunan dari kepala sekolah. Kalau sudah selesai seperti yang punya saya tadi gitu ya, silahkan lakukan sinkron seperti yang telah dilakukan oleh Bu ini tadi gitu ya. Itu Bapak alangkah baiknya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi eh saya lupa Pak, apa tadi Pak Mevi? Yang SKP ketiga Pak, tadi. SKP yang predikat ini berhubung tadi, itu ada 1 guru yang dikembalikan dari BKN Pak. Karena bahasanya kita kasih predikat sangat baik, ternyata bahasanya di dalam itu baik Pak. Ini kan berarti ada tata bahasa, sementara kita selama ini nggak pernah diajarkan. Tapi BKN mengembalikan data salah satu
Baik Pak. Oke, terkait hal itu Pak, gitu ya, terkait hal itu Sangat sekarang baik. Jadi bahasa di dalam itu bahasa kalimat gimana? baik Pak, sekarang untuk setiap BKPSDM atau BKD itu sudah memiliki admin, gitu Pak. Itu pun adminnya lebih dari satu Pak, gitu. Jadi Bapak Ibu apabila ada kesulitan atau ada masalah terkait pengelolaan kinerjanya, silakan langsung berkoordinasi dengan admin BKD atau BKPSDM yang ada di daerah masing-masing Pak. Karena memang setiap daerah, jujur saja Pak, setiap daerah itu berbeda, gitu ya. Penanganannya itu berbeda. Jadi antara kabupaten saya Sorong Selatan dengan kabupaten Bapak di Kota Sorong itu berbeda. Gitu. Meskipun ada di dalam satu provinsi, gitu. Jadi Bapak Ibu bila ada permasalahan gitu ya, silakan koordinasi langsung dengan admin BKD setempat gitu ya. Oke, mungkin hanya itu Sudah, bisa sudah ditambahkan. Pak Jalani. Saya sudah koordinasi dengan admin BKD. Mereka mengatakan bahwa kami nggak tahu itu PMM, kami cuma tahu kinerja, gitu Pak. Saya sudah koordinasi. Mereka katakan bahwa dari BKN, BKD hanya tahu kinerja. Kalau PMM itu bukan urusan kami, mereka bilang. Itu yang mereka sampaikan. Dan ini sudah bukan bukan satu orang, Pak. Saya sudah koordinasi dengan beberapa orang karena kasihan. Artinya kalau kita tidak dapat jawaban yang valid, guru yang dirugikan, Pak. Guru nggak Betul, naik pangkat. betul. Apalagi tadi saya dengar Pak Jalana katakan bahwa akhir Januari. Sementara penginputan data untuk kenaikan pangkat BKN itu kasih kasih batas terakhir tanggal 15 Januari. Nah, sementara saya mau naikkan ada sekitar 6 guru ini. Ini kan berarti guru dirugikan dalam hal ini. Gitu, Ya. Pak. Kalau ke admin sudah, Pak. Oke, baik Pak. Berarti kalau terjadi hal demikian, berarti terjadi miskonsepsi Pak ya antara pihak BKD dengan Dinas Pendidikan. Padahal surat keputusan bersama 3 menteri itu sudah jelas-jelas sangat kuat sekali Pak. Itu sudah berlaku di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi apabila Bapak sudah koordinasi dengan pihak BKD-nya daerah Bapak mengatakan demikian, berarti mungkin masih ada miskonsepsi antara pihak BKD dengan pihak Dinas Pendidikan seperti itu, Pak. Ya, kebetulan saya juga sudah sampai ke BKN Manokwari, Pak. Pertanyaan yang itu yang sama ini, hal yang sama mereka jawabannya seperti itu, Pak. Ini sampai ke BKN Manokwari, Pak. Jadi bukan cuma sebatas BKD. Bahkan saya sempat koordinasi juga dengan teman-teman di BKD Sorsel, karena kebetulan dulu saya dari Sorsel, Pak. Gitu. Artinya tidak sinkron antara BKD dengan PMM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Hal ini kan jelas-jelas merugikan guru, apalagi jangan sampai tertunda naik pangkatnya dan sebagainya. Gitu. Karena kemarin ketika saya naik pangkat, ternyata ada bahasa itu dan yang keluarkan itu adalah BKN pusat bahwa yang bersangkutan belum diperbaiki SKP-nya karena bahasa yang digunakan itu belum menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu ekspektasinya sangat baik. Jawaban dari BKN ini kasusnya ini sudah dialami. Ada guru yang sudah dirugikan dalam hal ini. Gitu, makanya saya tanya sinkron kapan? Karena kalau sinkron tahunan, sekolah saya sudah semua tahunan, tapi kan biasanya ketika selesai penilaian 1 semester itu ada sinkron. Pertanyaan itu sebagian besar guru itu ketika penilaian predikat semester sudah keluar itu sebagian besar sudah sinkron, walaupun hasilnya tidak di SKP-nya itu tidak utuh, gitu kan? Nah, Betul, ya, sekarang betul. setelah tahunan, otomatis kan mereka sinkron lagi, tapi sama aja tidak utuh. Nah, mereka bilang setelah kami koordinasi, mereka katakan bahwa tunggu saja, tunggu. Nah, sementara guru-guru di bawah ini kan nggak mungkin bilang tunggu saja. Yang yang eksekutor di bawah ini malah nanti dinyalahkan admin sekolah. Ini gara-gara Bapak bilang begini, makanya kita nggak naik pangkat, kita nggak bikin ini dan sebagainya. Sementara mereka tanya ke admin dinas, admin BKD maupun BKN, karena sekarang kan akses semua orang bisa nih Pak. Aksesnya kita bisa ke semua orang. Dengan akses yang bisa ini menyebabkan miskomunikasi itu semakin besar. Oke. Itu Pak yang Ya, saya alami baik, sekarang Pak. Pak. Oke, Pak Melki, mungkin saran saya, Pak, gitu ya. Saran saya sebelum nanti Bu ini menambahkan, kebetulan sekarang kan di setiap daerah sudah ada admin, Pak ya. Sudah ada admin di Dinas Pendidikan. Jadi Bapak mungkin bisa berkoordinasi dengan para admin di Dinas Pendidikan. Kemudian nanti bisa menggiring beliau-beliau ke BKD, Pak. Sebagai perantara, gitu ya. Karena memang sudah ada, setiap kabupaten di pendidikan sudah ada, Pak, gitu. Jadi semisal nanti pas terjadi miskonsepsi lagi, ya bagaimana ya? Itu sudah jelas-jelas ditunjuk sama admin gitu toh.
Gitu. Sudah Pak, saya sudah pernah pertemukan Pak. Oke, Oke. mungkin ada tambahan Bu Gusti nih. Silakan. Baik, mohon izin Pak Natali. Jadi Kasih sebenarnya Pak saya, Ibu. ya baik Pak. Makasih juga Pak Jalani. Sebenarnya juga saya mengalami kasus yang sama seperti Pak Natali, ya. Jadi saya juga sebagai tim juga, jadi saya juga ngurusin kepangkatan rekan-rekan saya di kantor. Jadi bermasalahnya seperti itu juga, dan bahkan data mutasi saja itu tidak berubah. Sebenarnya dia udah 6 tahun di SMP, tapi data di e-kinerja itu masih SD. Terus data kenaikan pangkat yang 3C harusnya guru muda, tapi dikembalikan lagi ke guru ahli pertama. Itu saya itu ngurusnya dari dinas, admin dinas, balik lagi ke admin BKN yang di BKP SDM. Nah itu juga udah saya alami. Dan memang benar jawaban sebagian memang menyatakan mereka tidak paham untuk pengelolaan kinerja ini PMM. Yang mereka tahu hanya e-kinerja saja. Jadi kalau udah ada miskonsepsi ini, memang jawabannya akhirnya ending-endingnya saya juga bilang, ya udah saya harus nunggu. Iya memang harus nunggu. Tapi yang benar Pak, untuk sinkron tahunan, kalau di pengelolaan kinerja kita udah full, tahunan udah muncul, disinkron nanti memang di penilaian SKP itu tampilannya memang belum utuh. TW4 itu belum muncul dan di tahunan itu belum muncul finalnya. Kalau tidak salah sih itu dikarenakan masih on proses dikirim penilaiannya itu ke BKPSDM ataupun BKD. Tapi kalau untuk kasus kenaikan pangkat, kalau tidak salah itu kan naik pangkat itu kan setiap dulunya kan kita per semester dan untuk penarikan pangkat itu kan boleh semesteran dan boleh tahunan, yang penting itu tujuannya untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau untuk kasus yang seperti yang Bapak alami dan satu orang ini karena perbedaan predikat, karena kan untuk di SKP kan di bagian bawahnya itu memang ada khusus penilaian di atas ekspektasi atau sangat baik. Kalau udah ada perubahan itu tidak ada sinkron, kita juga tidak bisa kasih solusi Pak. Memang solusinya memang kita harus koordinasi lagi seperti yang dikatakan Pak Jelani, karena saya pun dengan Pak Jalani juga tidak bisa memberikan gimana nih harus kasih keputusan, karena kita juga hanya sebagai ya bahwa memang untuk masalah kepangkatan ini, karena apalagi kan sekarang untuk penaikan jenjang kan kita juga harus nunggu antri untuk ikut uji kom lagi kan. Udah lulus uji kom baru kita bisa ikut jenjang ke naik pangkat, dan pengajuan naik pangkat juga semuanya udah di e-kinerja, tidak seperti dulu kita masih ngurusin dupak dan lain sebagainya. Jadi kalau memang ada proses seperti ini untuk satu pegawai ini, memang sarannya memang di dinas itu memang, apalagi untuk pengelolaan kinerja tahunan di tahun 2025 sudah diikutkan pelatihan, mungkin Pak Jalani juga ikut. Nah, itu para pengawas juga udah ikut. Jadi ada admin memang khusus untuk pengelolaan kinerja yang ada di dinas, memang sudah ada dua sekarang. Dulu dari 2024 dan sekarang ditambah 2025. Tapi untuk kasus Pak Natali yang terjadi pada guru itu kita tidak bisa kasih solusi atau apapun, emang ada miskonsepsi, tapi memang kalau dari BKD atau BKPSDM kalau ditanya memang untuk pengelolaan kinerja mereka tidak tahu, mereka hanya tahunya di bagian e-kinerja. Jadi tugas kita paling hanya diminta, ayo udah disinkron belum PMN-nya? Udah ke belum? Nah, pasti itu sih yang saya alami Pak. Jadi kita sama Pak Jalani juga tidak bisa kasih solusi untuk masalah kasus pegawai ini, karena saya juga lihat udah kerja keras Bapak udah sampai ke dinas mana, udah sampai ke operator BKN juga udah turun. Jadi memang semoga ada jalan keluar saja Pak. Dan ya mungkin kita jaga agak agak sedikit, ya agak sering juga kita gimana nih Pak solusinya, karena kan ini juga untuk kepentingan Bapak, tentunya untuk kepentingan anak buah Bapak atau bawahan Bapak yang pastinya supaya bisa segera naik pangkat. Semoga ada solusi Pak intinya. Jadi kami berdua untuk pertanyaan terakhir, saya dengan Pak Jalani juga nggak bisa memberikan solusi. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, saya pikir mungkin ada pengalaman yang sama sehingga bisa berbagi. Karena kalau seketika ketika sinkron tadi kan Ibu Kus ya, setelah kita sinkron itu kan muncul tuh nilai-nilainya kita. Yang anehnya adalah ketika ada guru yang sangat baik di semester satu, tapi periode satu di Ekin eh, trimester pertama, 3 bulan pertama itu sangat baik, di Ekin trimester kedua itu baik. Nah itu ya saya juga bingung kenapa bisa begitu sampai gurunya ngamuk-ngamuk juga karena ini guru senior. Padahal di sudah di PMM-nya sudah sangat baik. Saya tunjukkan seperti itu. Nah, cuma kan ya di lapangan ya saya pahami juga mungkin aliran datanya belum sempurna dan sebagainya. Ya mungkin saya pikir ada yang bisa diberbagi. Itu aja. Iya, baik Pak. Sama juga Pak.
saya juga di triwulan satunya ada di atas ekspektasi, tapi di bawah-bawahnya itu berubah jadi baik-baik semuanya. Kalau saya sih aman-aman saja sih Pak untuk hal itu, karena kan yang itu kan hanya predikat saja. Yang penting kan adalah gimana sih loyalitas kita, kinerja kita sebagai pendidik kan bukan hanya dilihat dari itu, tapi ya bagian mungkin sebagian orang itu juga dibutuhkan untuk karena predikat itu memang sangat penting Pak, karena apalagi kayak Pak Jalani yang saya sangat luar biasa. Mohon izin nanti saya mau belajar sama beliau. Semangat Ya, Pak. karena kalau ya Bu, karena kalau di Perdidian 7676 itu Iya, sangat baik. Itu nanti angka kreditnya dikali dengan 125%. Hal ini kan iya, yang membuat guru bilang, "Wah, kita rugi 25% nih angka kredit kita." Nah, mempengaruhi betul, lama mereka untuk kenaikan pangkat. Mungkin itu betul Bu. sekali. Iya Pak. Semangat ya Pak ya. Siap. Oke, Kalau baik. Ibu Dewi izinkan masih ada satu pertanyaan studi kasus saya lupa tanya tadi. Oke, boleh. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Boleh, Bu Dewi? Suaranya belum kelihatan, kedengaran? Oke, Siap, siap. silakan silakan Pak Ah, Mevi, silakan ya, ada dituntaskan boleh. guru P3K, Pak Jaleni sama Ibu Kus, ada guru P3K yang SK P3K-nya di sekolah lain, tapi nota dinasnya di sekolah kita. Di kinerja kan nggak mengenal nota dinas, tapi di PMM kan masih mengenal nota dinas karena dia nggak narik data dari eh, Dapodik. Terhadap masalah itu, saya lihat yang terbaru ketika kita sinkron data ada 3 menu sinkron. Apakah bisa kita gunakan menu sinkron yang kedua? Artinya antara dia punya tempat tugas kinerja dengan PMM ini beda. Nah, ataukah yang bersangkutan harus balik ke sekolah asalnya menyelesaikan kinerja di sekolah asalnya? Mohon pertimbangan karena ini sudah dekat tanggal 31 nih. Karena kalau P3K Oke, nggak menyelesaikan kan bisa animal data. betul. Baik, Pak. Mungkin Bu Dewi bisa langsung jawab. Oke, sip. Jadi betul Evi. Jadi sekarang banyak kasus memang ya, gitu banyak guru dengan nota dinas gitu ya. Padahal nota dinas itu kan tidak berlaku, gitu ya. Nah, jadi akhirnya sekarang banyak terjadi perbedaan honor antara sekolah lama gitu, sekolah lama kan berdasarkan SK, sekolah baru berdasarkan nota dinas gitu, tapi terbacanya sekolah lama karena memang sesuai dengan SK gitu, jadi akhirnya tidak sama dengan honornya. Sedangkan yang di PMM itu berdasarkan data yang ada Dapodik. Nah, Dapodik masih menerima nota dinas gitu toh. Jadi ini yang masih menjadi polemik, Pak Mevi, bukan cuma di daerah, di pusat juga menjadi polemik karena memang ini kan kebijakannya daerah gitu ya, mengeluarkan nota dinas itu kebijakannya daerah. Padahal di pusat itu kan tidak ada nota dinas gitu ya. Yang ada itu kan SK mutasi. Jadi siapa yang mau mutasi ya harus ngurus SK gitu kan. SK itu dikeluarkan oleh bupati gitu ya atau pejabat daerah setempat gitu. Baru nanti diakui gitu. Tapi kan nyatanya kan setiap daerah sekarang kan untuk mengeluarkan nota dinas selesai gitu kan, bisa mutasi gitu. Jadi memang sekarang banyak polemik Pak Evi seperti itu. Jadi eh, masalah yang terjadi di Pak Ifu barusan, saya tidak bisa memberikan apa ya, solusi secara gamblang seperti apa karena emang ini masih digodok Pak terkait nota dinas gitu ya. Itu. Ya, Pak Jelani kalau di sinkron PMM kan ada muncul 3 tuh sekarang. Ya, Dia memang tiga. yang pertama kepala sekolah, yang kedua kalau dia PLT, yang ketiga kalau beda UNOR. Itu apakah bisa digunakan sinkron data pindah UNOR atau gimana Pak Jelani? Nah, ini Pak yang masih jadi perdebatan. Jadi kalau kita mengklik yang apa itu yang mutasi, nah yang mutasi ini sudah ada SK mutasi apa nota dinas. Nah, itu Pak yang jadi masalah. Takutnya itu hanya nota dinas saja. Sedangkan yang terbaca nanti itu hanya SK mutasi, Pak. Sedangkan SK mutasi kan yang mengeluarkan kan pejabat daerah, bupati dalam hal ini gitu ya, bukan nota dinas gitu. Nah, ini saya juga tidak bisa memberikan pilihan ke Pak Mevi bagaimana harus pilih sinkron yang mana gitu ya. Kan ini masih masih jadi polemik, Pak. Gitu. Ya, maksud saya gini Pak Jelani. Kalau ketika kita sinkron yang ke pilihan yang baru muncul terakhir, itu kan persyaratannya itu adalah ketika kita punya tempat kerja itu sesuai dengan yang di PMM. Apakah Ya. ketika kita sinkron itu kan nggak muncul, nggak apa? Artinya tidak minta data-data kiri kanan, tidak minta upload data dan sebagainya. Apakah bisa kita gunakan menu sinkron yang itu, Pak? Oke.
untuk apa ya, semisal mau mencoba gitu ya, semisal mencoba, karena saya pribadi tidak mencoba gitu ya, karena memang saya tidak mengalami studi kasus seperti itu Pak gitu. Jadi semisal mau dicoba dipersilahkan gitu ya, siapa tahu nanti berhasil Betul. dengan data nota dinas seperti itu udah masalah gitu Pak, karena jujur saya pribadi tidak apa ya, tidak menganjurkan seperti itu Pak gitu Berarti, oke, nggak ada yang berani nih. ya Saya juga Pak. nggak berani anjurkan ke teman guru. Karena ada dua guru saya mengalami kasus yang sama, Pak. Cip, mungkin Ibu Kus punya pengalaman yang mau dibagi? Saya sih belum ada pengalaman seperti itu. Cuman lebih baik sih kita tanya sama yang, karena gini ya Pak ya, pengelolaan kinerja ini kan baru berjalan 1 tahun. Dan juga pada di tahun 2025 juga sudah ada adaptasi dan pembaharuan. Jadi pastinya pasti ada hal-hal yang baru. Ya, kita juga kalau misalnya belum ada instruksi, kita juga tidak berani. Takutnya salah bertindak, nanti khawatirnya malah jadi fatal Pak. Saya khawatirnya seperti itu. Kalau orang Jawa bilang tuh ojo ke susu, Pak. Maksudnya kita agak sedikit alon-alon asal kelakon, Pak. Pelan-pelan. Kalau memang udah ada itunya nanti pasti ada informasi. Itu aja sih, Pak. Kalau saya. Masalahnya yang bersangkutan dikejar-kejar BKD, Bu. Oh gitu ya, Batas Pak ya. tanggal 31. Batas tanggal 31. Eh, ya. Semoga bisa memahami, Pak. Karena kalau kita udah berhubungan administrasi, apalagi udah seluruh Indonesia itu pasti tetap butuh waktu, Pak. Kita nggak bisa, kita juga nggak, siapa yang bisa kita desak, Pak? Kita juga tetap pasti akan nunggu. Nah, Itu aja sih, masalahnya Pak. kasus yang seperti ini hanya terjadi di beberapa daerah saja. Dia tidak ke nasional kayaknya. Karena hanya beberapa daerah pakai nota dinas nih. Iya, di Nggak Pontianak sih diakui. nggak ada, Pak. Pakai nota Ya, dinas nggak ada. makanya kasusnya ada di Papua saja. Itu ya. Ya lah, Pak, Oke, beda. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mevi, sudah cukup ya Pak Mevi ya. Sudah cukup jelas. Nanti untuk masalah kebijakan tadi yang disampaikan oleh Pak Jailani, boleh Pak Mevi nanti mungkin sambil koordinasi dengan admin dari Dinas Pendidikan, dan juga beberapa kebijakan memang itu semuanya adalah kebijakan dari kepala daerah, dan ini memang lagi fase kepala daerahnya masih dalam proses ya untuk pelantikan nanti di bulan Februari. Mungkin memang eh, kita menunggu saja seperti yang disampaikan oleh Bu Kustini tadi. Memang semuanya harus menunggu. Jangankan itu Pak, saya pun juga demikian. Bersabar itu mungkin ada hikmahnya nanti di belakangnya gitu aja sih. Ya Bu Kustini ya, kalau orang Jawa bilang alon-alon, yang penting kelakon gitu. Pelan-pelan aja, yang penting semuanya akan berjalan sesuai dengan koridor yang ada, dan mudah-mudahan dari sabar kita memberikan berkah yang sangat luar biasa untuk kita semuanya gitu. Karena eh, tadi yang seperti yang dari kepala daerah, dan memang kepala daerahnya belum ada yang definitif, mungkin kita masih menunggu lagi. Dan memang untuk kenaikan pangkat ada beberapa sesi ya Bapak Ibu, tidak harus di eh, beberapa periode yang ini, boleh kita periode yang lainnya. Pasti ada hikmahnya nanti seperti apa. Karena ini juga masih baru, dan ini sepertinya sudah menjadi bahan perbincangan, dan mudah-mudahan bisa di-up nanti ke pusat. Dan setelah ini semuanya selesai, insya Allah pasti ada jalan untuk kita sama-sama membenahi pengelolaan kinerja di tahun 2024. Dan memang semua program kalau di launching itu pasti ada trial and error-nya gitu. Jadinya mudah-mudahan nanti eh, menjadi lebih baik lagi, dan di 2025 pun yang sudah disiapkan tentu pasti ada pro dan kontranya. Tapi bagaimana kita menyikapi ke depannya supaya kita insya Allah pelan-pelan, dan kita insya Allah semuanya itu diperbarui untuk memudahkan kita, tidak untuk menyusahkan kita. Dan mudah-mudahan memang begitu adanya nanti ke depannya, dan kita untuk naikkan pangkatnya atau apanya semoga dipermudah dengan sebaik-baiknya, tidak sama seperti yang dahulu gitu ya. Itu untuk Pak Mevi dan Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Ibu, saya lanjut ya ke Ibu Ana. Tadi saya sholat izin makanya saya agak agak lama ya ininya, jedanya gitu. Baik, Silakan Ibu ya. Ana, boleh. Ya, Baik, silakan. terima kasih Bu Dewi. Saya mohon izin off kamera dulu. Selamat sore Pak Pak Jalani dan Ibu Jailani Kuus. ya. Ya, baik. Terkait dengan materi pada sore hari ini, saya izin untuk bertanya di dua narasumber. Yang pertama,
ke Pak Jalani dulu. Berdasarkan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan predikat kinerja yang diperoleh oleh guru dari atasan penilai, di bagian nilai sampai muncul rating dari praktek kinerja maupun perilaku kinerja. Pada bagian nilai itu, kalau saya tidak keliru Pak, ini merupakan olahan sistem ya. Ya, dan itu tidak bisa untuk diubah oleh atasan penilai. Yang bisa diubah adalah pada bagian ratingnya saja dengan mungkin melihat bagaimana praktek kinerja dan juga perilaku kinerja yang dilakukan oleh guru tersebut. Dan untuk pengembangan kompetensi, saya berharap Bapak atasan penilai ya, atasan penilai dalam hal ini tetap mempertimbangkan apa-apa saja yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Karena ini tentu punya dampak, Pak. Bagaimana guru itu pengembangan kompetensi untuk dirinya sendiri mampu berdampak di dirinya dan juga dia mampu untuk menggerakkan teman-teman lain seperti apa yang dia lakukan. Nah, terkait dengan hal ini, saya ingin menanyakan bahwa apakah penilaian eh, predikat kinerja yang diberikan itu berdasarkan dari penilaian kinerja organisasi yang tadi sudah dialirkan ke atau dikirim ke Dinas Pendidikan, kemudian itu juga ada kaitannya dengan akreditasi sekolah, rapor pendidikan, sehingga berujung pada nilai CAPSEC, sehingga nilai atasan penilai dalam hal ini juga akan memberikan pengaruh kepada gurunya. Misalnya saja begini, Pak, ada kepala sekolah yang diberikan penilai atau predikat kinerja dari tim kerja yang menilai dia itu baik. Apakah kemungkinan bahwa guru yang dia nilai itu punya peluang untuk mendapatkan predikat sangat baik? Itu, gitu. Kemudian yang berikut adalah prosentase dari guru yang mendapatkan predikat sangat baik itu. Saya berpikir begini, dari PKO yang didapatkan sekolah, ini adalah bentuk kerja secara akumulasi dari guru-guru tersebut. Sehingga penilaian kinerja organisasinya pun ada di situ. Sesuai dengan akreditasi sekolah, rapor pendidikan yang mungkin bisa bergeser dari yang warna hijau, yang warna kuning sudah berubah menjadi hijau dan lain sebagainya. Ini kan merupakan satu kinerja akumulasi dari guru yang ada di sekolah itu. Nah, terkait dengan hal ini, ketika kita merujuk pada Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, di situ ada jabatan fungsional, ada 40%. 40% yang kemungkinan bisa mendapatkan nilai sangat baik ketika PKO yang didapatkan oleh sekolah itu adalah sangat baik pula. Seperti itu. Jadi tadi mungkin tidak dijelaskan di situ karena saya melihat tadi kalau tidak keliru ada berapa ya tadi yang di sekolahnya Pak Jalani itu yang mendapatkan nilai sangat baik. Nah, itu kan mungkin bisa bisa berdasarkan persentase Pak dengan acuan atau rujukan dari Permenpan RB nomor 1 tadi tahun 2023. Nah, pertanyaan yang kedua demikian. Kemudian untuk ke Ibu Kus, saya ingin bertanya terkait dengan kinerja Ibu. Ya, mohon izin untuk proses mengalirkan data dari PMM ke Ekin ini, itu di bagian kinerja, saya secara pribadi di sini sudah menambah bagian triwulan pertama. Namun itu sudah beberapa bulan kemarin ya, Bu. Namun pada eh, saya buka hari ini isian itu belum ada. Triwulan kedua ini bagian dari sebelah kiri itu adalah di atas, kemudian sesuai, kemudian tetap periode triwulan itu baik. Penilaian periode triwulan kedua itu baik. Triwulan ketiga itu sedikit mengalami hal yang berbeda karena saya temukan di sini adalah sesuai kemudian baik. Nah, untuk menambah periode triwulan keempat, setelah saya mencoba untuk masuk di kinerja dan menambah periode, itu untuk menambah periode ke triwulan keempatnya nggak bisa, Bu. Yang muncul langsung saja di eh, tahunan. Jadi bagaimana untuk menambah triwulan keempat ini, Bu? Saya mencoba untuk menanyakan hal ini juga saat itu. Saya bertanya langsung ke provinsi, BKD provinsi, itu katanya tolong diulang.
diulang aja Bu, siapa tahu nanti ini karena memang mereka nggak tahu isian itu dari mana asalnya. Kemudian untuk proses penambahan periode hanya disarankan seperti itu. Sementara tadi saya melihat tampilannya Ibu Kus, itu semua tercover ada triwulan 1 sampai triwulan 4, kemudian ada finalnya gitu. Nah, apa yang Ibu lakukan itu pun yang berproses saya lakukan, cuman sampai saat ini untuk menambah periode keempat itu belum bisa dan mungkin nanti mencoba untuk menambah di finalnya. Seperti itu Bu, barangkali dari saya untuk kedua narasumber saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bana. Boleh langsung dijawab Pak Jelani dengan Ibu Kustini. Silakan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Baik Bu Ana, terkait apa yang telah Bu Ana tanyakan, yang perlu saya tekankan adalah kebijakan ada di kepala sekolah, gitu ya. Kebijakan pemberian pendidikan kinerja ada di kepala sekolah dengan berdasarkan data-data yang ada dan sesuai dengan kemampuan si guru tersebut juga, gitu ya. Jadi untuk pemberian rating kepada bawahan atau kepada guru itu memang nilainya itu dari sistem ini. Ya, jadi sistem yang sudah memberikan angka-angka itu. Ya, jadi kepala sekolah tidak bisa merubah. Kepala sekolah hanya bisa mengubah ratingnya saja. Nah, rating yang pertama yang diberikan oleh kepala sekolah sebelum dikirim ke kepala dinas itu kan sudah ada seperti yang saya tadi contohkan. Jadi kepala sekolah sudah memberikan rating predikat kinerja. Setelah itu baru kepala sekolah mengirim ke dinas pendidikan gitu ya untuk diterbitkan PKU-nya. Nah, setelah PKU terbit gitu ya, tadi kan punya saya tadi kan kurang gitu kan di akun testing kurang dan itu pun hanya berupa anjuran. Jadi anjuran berapa persen harus sesuai dengan PKO yang dari dinas pendidikan seperti itu. Itu hanya berupa anjuran. Jadi kepala sekolah kalau tidak mengikuti anjuran juga tidak masalah karena itu berupa anjuran, ibu ya. Seperti itu. Jadi kepala sekolah semisal tetap mau memberikan pendidikan kinerja guru sesuai dengan yang di awal itu tidak masalah. Tetapi di tengah jalan gitu ya setelah PKU keluar kemudian mau ada perubahan pendidikan kinerja guru dipersilakan juga gitu ya dipersilakan juga tapi tetap berdasarkan pada seperti yang saya katakan tadi dari praktek kinerjanya guru tersebut dari perilaku kerja guru tersebut dan dari pengembangan kompetensi guru yang telah dilakukan selama ini. Seperti itu. Jadi terkait hal ini memang perlu adanya diskusi gitu ya dengan kepala sekolah bagaimana caranya memberikan pendidikan kinerja yang tepat sasaran terhadap guru tersebut gitu ya. Kemudian persentase gitu ya. Jadi yang dikatakan oleh Bu Ana tadi, apakah persentase tersebut itu harus sesuai gitu ya. Jadi dan PKU-nya baik, jadi 50%, misal gurunya ada 10, berarti 50%-nya kan ada 5. Berarti 5 orang itu harus baik. Nah, sekali lagi Bu Ana, ini hanya berupa anjuran. Sekolah mengikuti anjuran dipersilakan, tidak mengikuti anjuran tetap berdasarkan dengan realita yang ada yang kepala sekolah nilai itu dipersilakan. Ya. Jadi intinya semua keputusan ada di kepala sekolah. Seperti itu. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jelani. Mau menambahkan Ibu Kus, silakan. Saya tidak menambahkan, Bu. Saya mau coba menjawab pertanyaan. Karena jawaban Pak Jaladi sudah cukup jelas, Bu, untuk itu. Saya Oke, silakan. mencoba menjawab pertanyaan yang di poin 2 khusus untuk saya. Yang untuk SKP penilaian, mohon izin untuk Bu Ana itu tidak muncul di triwulan 4. Nah, kalau awal-awal itu pada saat buka boleh izin, boleh dicoba juga Ibu, karena kan ada pernah juga mengalami demikian rekan saya. Jadi itu misalnya dengan segala demikian boleh Ibu hapus dulu. Kalau tidak, Ibu di profil itu sinkron yang warna hijau SIASN. Nah, itu boleh Ibu klik, lalu nanti masuk ke SKP, itu ada sinkron PMM lagi, itu boleh diklik lagi. Jadi memang pengaliran datanya itu memang kita sepenuhnya emang dari PMM, Bu. Jika misalnya nilai triwulan 1 belum muncul,
Ibu boleh lakukan sinkro PMM, pilih yang periodik. Kalau misalnya yang tahunan sama seperti saya, karena penilaian kinerja tahunan saya sudah keluar, tapi saat saya melakukan sinkron di e-kinerja, namun untuk triwulan 4 itu nilainya belum muncul, dan untuk tahunan itu belum final. Jadi pesannya kami hanya diminta disuruh untuk menunggu proses pengiriman nilai datanya. Demikian Ibu. Jadi kalau misalnya untuk tidak muncul, bisa dihapus dulu, nanti Ibu tambahkan periode kembali. Lalu sinkronkan dulu, lalu nanti baru ditambahkan periode kembali. Nanti kalau semuanya sudah tahapan itu selesai dan sudah sinkro PMM, tahunan dan periodik, semua sudah keluar nilainya dan semuanya muncul final, boleh di bagian periode tahunan itu ada tabel warna biru, itu kirim, kirim data SISN. Nah, gimana ya? Apa izin saya tampilkan dulu ya Bu ya, kinerja saya. Izin share screen ya Ibu. Boleh ya Ibu? Saya biar nggak bingung saya ngomongnya. Boleh, boleh, silakan. Sebentar. Oke, izin ya. Apakah sudah tampak izin Bu? Iya, sudah tambah. Baik, waktu itu terakhir saya konsultasi di awal Desember karena waktu itu kita ngadakan kombel ikut dari BKPSDM. Jadi itu kami diminta untuk klik tombol sinkro PMM dulu. Nah, di sini. Nah, ini kan lalu pilih sinkron data PMM. Itu habis itu disuruh ngecek, lalu kita pilih oke. Lalu awalnya itu juga diminta untuk mengecek kembali. Ini sepertinya dari awal tahun juga udah diminta untuk sinkro SISN. Ini juga diminta untuk dilakukan ulang kemarin dari BKPSDM Kota Pontianak. Ya, kami juga lakukan. Pokoknya instruksi mereka kami kerjakan. Lalu ke SKP, kami diminta untuk ke SKP, lalu dicek eh, di penilaiannya. Di penilaiannya, waktu itu saya hanya tampil triwulan satunya itu kosong, tidak ada nilai, triwulan duanya itu ada nilai, triwulan tiga ada nilai. Lalu apa yang dilakukan? Saya diminta untuk melakukan sinkro PMM. Sinkro PMM, saya disuruh pilih penilaian data periodik PMM. Nah, lalu tampil seperti ini, sinkro lagi PMM, lalu klik OK. Lalu muncullah nilai saya di triwulan satu, triwulan 2, dan triwulan 3. Terus diminta sama BKPSDM, tolong Bapak Ibu untuk tambahkan lagi di periode triwulan 4 dan 5. Kami minta klik di sini. Nah, lalu itulah, ini seperti yang saya tampilkan. Lalu muncullah kami pilih triwulan 4, lalu oke. Lalu ditambahkan lagi, pilih lagi triwulan tahunan final, lalu oke lagi. Nah, lalu muncullah seperti ini. Nah, ini yang triwulan 4 dan triwulan 5-nya. Karena predikat pengelolaan kinerjanya sudah final, tahunan sudah keluar, saya baru kemarin nih saya sinkronkan lagi ke PMM, tapi pilih yang tahunan. Ternyata yang triwulan 4-nya masih kosong dan tahunannya muncul tapi belum final. Nanti kalau triwulan 4 dan tahunannya sudah penuh sama seperti yang satu 2 dan 3, nanti diminta juga kita harus klik tombol biru ini, kirim ke SISN supaya ada sinkron lagi data ASN, SKP-nya nilainya masuk. Jadi kalau misalnya data ibu, tampilan ibu belum muncul, boleh untuk dihapus dulu.
dihapus dulu, nanti ditambahkan ulang. Kalau misalnya tidak bisa, hanya sementara untuk lakukan sinkron data PMM. Kalau tidak, boleh datang ke operator BKPSDM, Bu. Kalau di Pontianak itu difasilitasi untuk ditanyakan dan bahkan dibantu dikerjakan. Oh, ini nanti kita kasih laptop kita, nanti mereka yang langsung kerjakan di situ. Itu aja sih Bu dari saya Bu. Kalau untuk lebihnya gimana itu bisa tidak muncul, itu kita juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya Ibu datang saja ke admin buat minta bantuan, insya Allah dibantu. Demikian sih Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kus. Sudah cukup ya Ibu Ana? Oke. Suaranya masih masih termute. Belum dikasih akses, Mas? Nggak dikasih Ya, akses, oke. Mas Wildan? Sudah, Bu. Iya, iya. Ini Oke, tadi saya baik. sudah dari tadi bicara, makanya harus Baik, scan lihat. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu. aman, aman. Baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Ana. Ini sepertinya sudah pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 18.52. Eh pukul di kita ya ini jam 7, ini di sana sudah hampir jam jam 5 kurang 10 menit ya. 8 menit nih Bapak Ibu, kita sudah harus berakhir. Kebetulan saya di wilayah Indonesia Timur, jadi kita sudah di 18.52. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu atas partisipasi yang luar biasa. Mudah-mudahan memberikan insight untuk Bapak Ibu dan mudah-mudahan apa yang belum terjawab tadi atau mungkin ada yang mungkin masih perlu dipertanyakan lagi, boleh langsung ke adminnya masing-masing karena memang kita masing-masing dari admin di Dinas Pendidikan maupun di BKSDM-nya masing-masing itu mungkin ada kebijakan-kebijakan tersendiri gitu karena kita di wilayah masing-masing. Namun harapannya nanti apa yang sudah disampaikan oleh Pak J dengan Ibu Kustini tadi memberikan sedikit gambaran untuk Bapak Ibu bagaimana sih langkah-langkah yang harus saya ambil gitu. Nah, mudah-mudahan ke depannya semuanya diberikan kemudahan untuk kita mengakhiri di sesi penilaian kinerja bagi pengelolaan kinerja guru di tahun 2024 ini dan ke depannya mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa menyongsong untuk ke yang lebih baik lagi dan saya persilahkan untuk kedua narasumber untuk closing statement-nya sebelum kita menutup sesi kita pada sore harinya. Oke, eh, baik terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Mungkin closing statement dari saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu intinya lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang gitu. Jadi kerjakan pengolahan kinerja tahun 2024 secara utuh. Kemudian sudah terbit pendidikan kinerja tahunan. Setelah itu bagaimana selanjutnya untuk sinkron ke Ekin BKN gitu ya. Kita tinggal menunggu informasi saja Bapak Ibu. Karena seperti yang kita katakan tadi, takutnya kita salah gitu ya, salah langkah. Nah, kalau kita sudah salah langkah, mau mengubahnya lagi itu susah Bapak Ibu. Jadi mending kita pelan-pelan gitu ya, kita agak terakhir, tapi nanti tetap sasaran gitu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Jelani. Boleh langsung ke Bu Kustini, Baik, terima kasih. silakan. Baik, terima kasih. Oke, sebagai penutup saya terakhir, jadi kita tekankan kembali pentingnya di sini adalah kita harus berkolaborasi Bapak Ibu dengan bekerja sama guru, kepala sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mendorong terciptanya ekosistem pembelajaran yang berdampak signifikan dan berkelanjutan bagi setiap peserta didik kita di sekolah. Seperti kata Sokrates mengatakan, pendidikan bukanlah mengisi bejana, melainkan menyalakan api. Semoga kita semua dapat menyalakan semangat berkolaborasi sebagai pendorong utama dalam upaya kita menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Terima kasih Bu, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bu Kustini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kedua narasumber kita yang sangat luar biasa telah membagikan praktik baiknya mengenai inovasi pengelolaan kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing dan terima kasih kepada Bapak Ketua APSI kita, Bapak Dr. Agus Koco MM dan juga Bapak Ketua DPP APSI kita, Bapak Dr. Asep Tapip MPD. Terima kasih untuk Bapak Dr. Asep Tapip MPD yang sudah berkenan hadir tadi meskipun sudah tengok-tengok, meskipun tadi tidak sempat untuk memberikan arahan dan motivasinya dengan kesibukan beliau berdua. Namun kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak mengurangi hikmat kita untuk webinar Senin Selfie kita di episode 90 ini. Dan sudah berjalan dengan kepada Bapak Ketua APSI Pusat dan Ketua DPP APSI atas wadah yang sangat luar biasa untuk kami, untuk kita saling sharing berbagi praktik baik baik dari guru-guru kami maupun dari kepala-kepala sekolah dan juga pengawas-pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Dan akhir kata dari saya, mohon maaf apabila selama membersamai Bapak Ibu semuanya ada salah kata dari saya dan memang kita di dunia timur dengan barat ini agak-agak susah-susah ya Mas Wildan ya, tapi alhamdulillah Mas Wildan selalu sangat luar biasa untuk menjadi partner saya tim IT APSI Pusat. Dan terima kasih untuk tim APSI lainnya, tim Senin Selfie lainnya yang sudah hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke Mas Wildan, mungkin ada yang mau disampaikan. Sekian Mas Wildan, terima kasih. Selamat malam, selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi yang telah menemani kita sampai malam ini ya. Soalnya beda nih zona waktu Bu Dewi dan juga Pak Jailani. Dan juga terima kasih Pak Jailani dan juga Bu Kusni yang telah sharing bersama kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber ini bisa mencerahkan Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu semua. Dan juga terima kasih, thank you Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan bagi Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini, mungkin nanti ada yang terpotong tadi ataupun tadi ada gangguan jaringan, nanti Bapak Ibu semua bisa ke rekamannya bisa melalui YouTube-nya APSI, langsung saja search Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, nanti klik live ya Bapak Ibu semua, dan di situ ada rekaman recording kegiatan hari ini dan juga yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu aman ya, bisa belajar kembali nanti di YouTube-nya APSI. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga